Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi sekolah dasar ya, yang sedang belajar pecahan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba ya, atau kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menyederhanakan pecahan ya. Oke. Jadi mungkin kalau yang pengen tahu materi-materi matematika yang lainnya ada di playlist ya, materi matematika SD. Di situ sudah saya jelaskan mengenai KPK, FPB dan juga materi-materi yang lainnya. Oke, untuk kesempatan kali ini ya, kita akan bersama-sama untuk mempelajari bagaimana menyederhanakan pecahan. Nah, apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan itu artinya adalah mengubah menjadi pecahan senilai paling sederhana. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi. Wah, seperti apa itu ya? Nah, nanti kita lihat ya. Kemudian bilangan pembaginya berapa aja bilangannya? Nah, bilangannya adalah yang termasuk bilangan prima. Nah, bilangan prima itu apa aja? Dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ya, 19 dan seterusnya ya. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya. Oke, langsung saja adik-adik sekalian, bagaimana cara menyederhanakannya. Di sini saya kasih contoh, misalnya yang pertama ada 6/8 ya. Ini kalau adik-adik lupa, nah ini adalah bentuk pecahan biasa ya. Jadi yang atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Nah, 6/8 itu kalau disederhanakan jadinya berapa? Jadinya 3/4. Ini udah paling sederhana loh. Kok bisa? Ya bisa, caranya dengan kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi di sini saya bagi dengan 2 ya, pembilang dan penyebut kita bagi dengan 2 ya, harus sama ya, harus 2/2 supaya tidak merubah nilai. 6 dibagi 2, 6 bagi 2 hasilnya adalah 3, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4, sehingga 6/8 itu kalau kita sederhanakan paling sederhana menjadi 3/4 karena sudah tidak bisa dibagi lagi ya. Ini adalah cara yang atau ini adalah hasil yang paling sederhana. Kita contoh lagi, misalnya ini contoh soal nomor 2 ya, ada 5/10. Kok bisa jadi setengah atau 1/2? Nah, sama caranya. Kita bagi dengan bilangan ya, bilangan prima ya, bilangan prima yang nilainya tidak akan merubah. Jadi kita bagi 5/5 ya. Jadi kenapa kok kita baginya 5/5? Tidak kita bagi 2 dulu, ingat. Ganjil tidak bisa dibagi dengan genap. 5 itu ganjil ya. Kalau kita bagi 2 jelas tidak bisa. Kenapa tidak dibagi dengan 3? Nah, 5 dibagi 3 juga tidak bisa. Makanya langsung kita bagi dengan 5 ya. Tentunya kalau pembilang kita bagi dengan 5, penyebutnya juga kita bagi dengan 5 supaya tidak merubah nilai. 5 dibagi 5 dapatnya 1. 10 bagi 5 dapatnya 2, sehingga 5/10 kalau kita sederhanakan menjadi paling sederhana adalah 1/2 karena ini udah tidak bisa dibagi lagi. Oke, sekarang coba angkanya kita mulai perbesar ya. Jadi supaya kita mencoba yang lebih menantang ya. Ini misalnya ada 6/24. Nah, ini jadinya 1/4. Kok bisa? Caranya sama, kita lihat di sini adik-adik ya. Jadi 6/24 ini kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2 dulu karena bisa dibagi 2. 6 bagi 2 dapatnya berapa? 3. 24 bagi 2 dapatnya 12. Ternyata ini masih bisa dibagi lagi. Oke adik-adik sekalian ya, kita bagi 2 tadi, 6/24 bagi 2 hasilnya 3/12. Apakah ini paling sederhana? Belum, karena masih bisa kita bagi lagi ya. Ini bisa kita bagi dengan 3 ya, 3/3. 3 dibagi 3 dapatnya 1.
12 dibagi 3 dapatnya 4. Tuh, kok caranya panjang sekali ya. Jadi semakin besar angkanya, caranya tentunya kalau kita bagi dengan 2 masih ada sisa pastinya lah. Untuk itu di sini ada cara ya, satu cara yang lebih mudah sebenarnya. Tapi adik-adik khususnya untuk siswa kelas 4 mungkin justru untuk KPK FEB nanti akan dipelajari di pertemuan yang akan datang ya. Jadi mau tidak mau kita belajarnya seperti ini dulu. Tapi kalau adik-adik pengen tahu ya bagaimana caranya yang lebih cepat, kita lihat di sini. Nah, ini kita dengan menggunakan FPB. Jadi pembaginya tidak 2 tetapi langsung kita cari FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau mungkin adik-adik masih bingung, tidak apa-apa, diikuti aja caranya seperti apa ini saya jelaskan ya. Jadi tadi ada 6/24. Nah, kita menggunakan tabel atau cara sengkedan ya. Jadi 6/24 kita bagi 2, 6 dibagi 2 dapatnya 3, 24 dibagi 2 dapatnya 12. Nah, yang bisa untuk membagi kedua-duanya ini kita lingkari. Nah, ini nanti bisa untuk mencari FPB-nya ya. Oke, selanjutnya ini sudah jadi 3 sama 12. Kita bagi 2 lagi. Jadi pembaginya di sini tetap bilangan prima ya. 3 dibagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa tetap kita tuliskan 3. 12 dibagi 2 dapatnya 6. Nah, udah, karena tidak bisa dua-duanya tidak bisa tidak dilingkari ya. Nah, ini tujuannya yang kita lingkari yang bisa untuk membagi dua-duanya inilah nanti yang menjadi FPB-nya. Sekarang ini ya, 3 sama 6. 3 bagi 2 tidak bisa lagi ya. Kita tulis tetap 3. 6 dibagi 2 dapatnya 3 ya. Jadi pembaginya 2 terus sampai tidak bisa 2 baru 3, 5 dan seterusnya. Nah, ini sekarang 3 sama 3. 3 dibagi 3 dapatnya 1. Ini bagi 3 juga dapatnya 1. Oke, bisa untuk bagi dua-duanya kita lingkari lah. Maka FPB-nya atau faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 24 itu adalah 2 kali 3 berapa? 6 lah. Udah ketemu FPB-nya 6. Kita gunakan sebagai pembaginya ya. 6/24 kita bagi dengan 6 ya. Tadi 6/6. 6 bagi 6 dapatnya 1. 24 dibagi 6 dapatnya adalah 4. Nah, jadi di sini kita hanya 1 kali membagi, tapi tetap ada cara seperti ini ya. Oke, nah begitu ya anak-anak. Oke, mungkin supaya lebih paham lagi bagaimana kalau kita berikan satu contoh soal lagi ya, biar tahu bagaimana cara menyederhanakan dengan menggunakan FPB. Nah, ini soal yang terakhir ya adik-adik, supaya adik-adik semua bisa lebih paham. Nah, ini 12/36. Aduh, angkanya banyak sekali ya. Hasilnya berapa? 1/3. Nah, dari mana dapatnya di sini? Wah, sepanjang ini ya. Jadi kita bagi 2 dulu. 12 bagi 2 dapatnya 6. 36 bagi 2 dapatnya 18. Masih bisa disederhanakan lagi ya, karena belum paling sederhana. 6 dibagi 2 dapatnya 3. 18 dibagi 2 dapatnya 9. Nah, belum selesai. Kita bagi 3. 3 bagi 3 dapatnya 1. 9 bagi 3 dapatnya 3. Nah, ini udah 1/3. Nah, selesai. Tapi sepanjang ini ya adik-adik ya. Oke, makanya kita menggunakan cara FPB tadi. Nah, nih, ini angkanya masih kecil. Coba kalau angkanya tambah besar lah, tambah panjang lah, kita cari FPB ya, lebih singkat ya adik-adik. Jadi 12 sama 36 bagi 2 dapatnya 6, bagi 2 dapatnya 18, kita lingkari. Kemudian ini 6 kita bagi 2 dapatnya 3, 18 bagi 2 dapatnya 9. Nah, sekarang ini juga kita lingkari karena bisa untuk bagi dua-duanya. Sekarang ini kita bagi 3 ya, karena ini ganjil. Ingat, ganjil tidak bisa dibagi genap. 3 bagi 3 dapatnya 1, 9 bagi 3 dapatnya 3. Oke, ini juga kita lingkari. Kemudian ini ada 1 sama 3. Nah, 1 bagi 3 tidak bisa ya, tetap kita tulis 1. Dan ini ada 3. 3 bagi 3 dapatnya 1. Udah sampai angka 1, selesai. Sekarang kita kalikan yang kita lingkari. 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 ya. Jadi FPB-nya 12 lah. Berarti pembaginya untuk dua bilangan yaitu 12 sama 36 kita bagi dengan 12
ya adik-adik. Lah ini langsung kita bagi 12 per 12, hasilnya adalah 12 bagi 12 dapat 1, 36 bagi 12 dapatnya 3, 1 per 3. Lah ini ya, tidak terlalu panjang, tapi kita memang harus mencari FPB-nya terlebih dahulu, tapi tidak akan menghabiskan tempat seperti ini ya adik-adik, yang panjang sekali. Tapi kalau adik-adik belum bisa, boleh seperti ini, tapi kalau sudah paham, lebih enak seperti ini ya pembaginya ya. Itu adik-adik sekalian, mungkin cara menyederhanakan pecahan ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silahkan pertanyaan atau saran mungkin bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.